Assalamualaikum anak-anak. Nah, kali ini hari Rabu, tanggal 29 2023 ya. Setelah Pak Agus kemarin izin dulu tidak masuk karena sakit ya. Jadi pelajaran akidah tertunda ya. Hari Rabu itu pelajaran akhlak ya anak-anak. Kebetulan sore ini yang telah kalian tulis semuanya adalah tentang adab ya. Jadi akhlak itu sendiri kan salah satu artinya adalah adab ya. Adab itu sopan santun, tata cara ya, atau apa namanya, moral ya, etika gitu. Bahasa Arabnya adab, bukan azab. Bukan, kalau azab siksaan. Kalau adab sopan santun, etika, moral ya. Jadi ya, anak-anak pelajarannya itu tentang adab atau tata cara bergaul dengan lawan jenis menurut syariat Islam ya. Tanda kutip menurut syariat Islam, bukan menurut tata cara moral liberal. Kalau liberal itu ajaran barat, bebas bergaul ya. Ternyata Islam sangat ketat sekali adab bergaul dengan lawan jenis. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 ya anak-anak. Al-Hujurat ayat 13 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wahai manusia, kata Allah. Berarti Allah menunjukkan kepada semua manusia ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari dua jenis, yaitu min zakarin dari jenis laki-laki, wa unsa dan perempuan. Waja'anakum dan aku telah menjadikan ya, dan aku telah menjadikan suuban ya, berbangsa-bangsa. Wa qabailan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada bangsa Amerika, bangsa Rusia, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia ya, dan lain-lain ya. Nah, di dalam satu bangsa pun terdapat qabail. Qabail itu bersuku-suku, etnis-etnis. Ada etnis Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lain. Ya, di negara-negara lain pun sama. Tidak satu etnis, ada etnis naon gitu, ya. Nah, di garis bawahi lita'arofu agar kalian saling mengenal. Ya, agar kalian saling mengenal. Apa? Ya karena beda-bedanya. Ya, jadi jarang sekali manusia yang memiliki persamaan. Ya. Kalau mirip ada anak perempuan mirip gitu, tapi kan bukan saudara gitu. Jadi keragaman ya, keragaman bangsa, suku agar kalian supaya saling mengenal. Nah, di sini titik tolaknya adalah bahwa kalian itu harus bergaul. Manusia itu harus bergaul, tidak boleh menyendiri, tidak boleh eksklusif, tidak boleh berdiam diri, harus bergaul dengan sesama manusia, baik laki-laki dengan laki-laki lagi, perempuan dengan perempuan lagi, perempuan dan laki-laki. Nanti di sana ada koridor, ada batasan-batasan. Nah, yang sedang kita bahas adalah bagaimana ada bergaul, berkenalan, berinteraksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Ya. Yang kesatu yang tadi ditulis adalah yang pertama ada kata Rasulullah jangan berkholwat. Tahu berkholwat? Apa berkholwat itu? Berduaan dengan lawan jenis ya. Sabda Nabi, janganlah kamu berkholwat dengan perempuan kecuali disertai mahramnya. Berarti ditujukan kepada laki-laki ya. Laki-laki kalian jangan berduaan dengan perempuan bukan mahram kecuali disertai mahramnya. Maksudnya misalnya perempuannya duaan atau tigaan ya. Atau kalau perempuan ada ayahnya, ada adiknya, ada kakaknya, tidak boleh berduaan. Itu satu adabnya. Jadi kamu harus menolak. Jangan senang, kesempatan nggak ada orang berduaan. Orang yang beriman tidak mau.
Saya tidak bisa berhubungan dengan Anda kecuali harus ada mahram saya. Sebentar ya, tunggu dulu, saya manggil kakak saya dulu. Jadi ngobrolnya itu ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Tahu nggak kenapa tidak boleh berkhalwat? Karena ada setan di situ. Dan setannya itu bukan 1, 2, ribuan yang menggoda laki-laki dan perempuan. Digoda. Karena setan itu berharap ya agar si lawan jenis itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Pasti itu. Kecuali orang yang beriman kuat. Yang orang yang beriman kuat pun jangan mentang-mentang, kan saya beriman, saya ilmunya mumpuni. Tidak begitu. Tetap itu kan aturan. Aturan itu tetap harus ditaati. Kenapa tidak boleh berduaan? Karena yang ketiganya setan. Kalau misalnya laki-laki ngobrol dengan laki-laki, setannya mau ngagoda, jangan naon ngagoda. Yang kedua apa? Adabnya adalah menjaga pandangan mata. Lihat An-Nur ayat 30. Ya. Surat An-Nur ayat 30 itu menyuruh agar kita apabila berpapasan dengan wanita atau sedang ngobrol dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, usahakan yagdud bi absorihin. Tundukkan pandangan, jangan saling tatap menatap. Ya. Kenapa? Karena di situ ada setan, ada setan masuk ke dalam mata. Misalnya kamu ngobrol dengan ayah kamunya. Kan ayah kamu laki-laki, kamu perempuan. Setan mau ngagoda karena tidak ada syahwat. Tapi kalau dengan lawan jenis yang mahram, yang boleh dinikah, yang haram itu, setan akan menggodanya dengan mata-mata iblis, ya. Gitu. Kemudian yang di dalam hadis Nabi di situ ditulis, ya, Allah menjanjikan surga. Coba lihat, Allah akan menjanjikan surga. Maksudnya Allah akan memasukkan ke dalam surga bagi orang yang hambanya yang menjaga pandangan matanya tidak melihat hal-hal yang haram. Bukan saja melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, terlebih-lebih menundukkan pandangan mata melihat hal-hal yang tidak baik. Ya. Misalnya sekarang kan sangat mudah sekali melihat aurat itu, ya, di medsos, di YouTube segala macam. Tinggal niatnya kita berniat nggak untuk melihat. Kalau tidak niat untuk melihat, sekali-kali kamu melihat juga pasti akan merasa dosa. Wah, saya tidak boleh. Buru di scroll, buru-buru dipindahin, kayak gitu, ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak menjaga diri saat ngobrol. Kalau terpaksa harus gitu, sama temen sekolah dan ngomongnya penting gitu, bukan ngobrol yang lain-lain, penting. Misalnya nanyain ada kerekom di mana sekarang gitunya, penting urusannya. Itu pun harus menjaga diri. Jangan sampai menjurus ke obrolan yang bukan-bukan. Misalnya kata si laki-lakinya ngobrol-ngobrol, kamu cantik nih. Nah, gak boleh. Itu karena akan menimbulkan syahwat. Perempuan juga harus menjaga diri. Perempuan juga jangan ngobrol yang bukan-bukan. Kamu tuh sebenarnya ganteng nih. Nah, gak boleh ngomong gitu. Harus dijaga. Karena itu berbahaya. Ya, dalam hati pun harusnya jangan sampai, apalagi diungkapkan. Ya, makanya nomor 4, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis, tentang kecantikan, ketampanan yang berujung kepada syahwat. Siapa yang tidak senang dipuji dan dirayu? Betul kan? Itu berbahaya kalau dirayu, ya. Misalnya ya, kamu hari ini cantik banget sih. Kamu tuh bakal, wah, itu bahaya itu. Ya nggak usah diungkapkan, kecuali memang oleh yang berkompeten gitu. Yang berkompeten, misalnya mamanya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Kalau laki-laki yang tidak dikenal ngomong gitu kan bahaya, berujungnya, wah, nyak itu aku cantik. Datang ke rumah buru-buru lihat cermin. Ya juga ya, wah, terus. Itu kan berpanjangan nantinya. Makanya tahan, jangan merayu. Jangan ada ucapan-ucapan memuji.
ya, dengan lawan jenis. Yang kelima, berbusana sopan dan sesuai syariat seperti begini, kan? Sopan sesuai dengan syariat ya. Kalau kamu tidak berkerudung, tidak berjilbab, apalagi pakai rok mini, wah itu sangat tidak sopan sekali, ya. Dan itu setan sangat mudah menggodanya dan menggelincirkan kalian. Oke? Paham ya? Jadi itulah pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya, menghindarkan diri dari bahaya-bahaya pergaulan bebas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.